Halo dunia, apa kabar semua sang penghuni alam, dimanapun kalian berada? Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sobat Sinar Manja, pernahkah kamu mendengar tentang mitos jangan duduk di depan pintu? Di video kali ini kita akan membahas 5 hal menarik seputar mitos ini dan apakah benar bahwa duduk di depan pintu bisa membuat susah mendapatkan jodoh. Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Yuk, simak selengkapnya. Pertama, asal-usul mitos. Mitos ini merujuk pada kepercayaan kuno yang melihat pintu sebagai mulut rumah yang perlu dijaga dengan cermat. Konsep ini mengisyaratkan bahwa posisi duduk seseorang di depan pintu dapat memengaruhi aliran energi dalam rumah. Dipercayai bahwa dengan duduk di depan pintu, seseorang dapat secara tidak sengaja membuka pintu bagi energi negatif atau roh jahat untuk masuk, mengganggu keseimbangan dan keharmonisan di dalam rumah. Oleh karena itu, larangan untuk duduk di depan pintu sebenarnya lebih dari sekadar norma sopan santun, tetapi juga mencerminkan kebijaksanaan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan keluarga di dalam rumah. Jadi kesimpulan dari mitos ini merupakan kepercayaan kuno yang tidak memiliki bukti ilmiah. Namun, mitos ini tetap memiliki nilai budaya dan mencerminkan kebijaksanaan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan keluarga. 2. Perspektif bagi kesehatan. Beberapa pandangan juga mengaitkan mitos ini dengan aspek kesehatan manusia. Mereka meyakini bahwa posisi duduk di depan pintu dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan, terutama terkait dengan kemungkinan terkena angin atau paparan cuaca buruk. Konsep ini mencerminkan kearifan tradisional yang menekankan pentingnya menjaga tubuh dari paparan lingkungan yang tidak menguntungkan. Dalam perspektif ini, larangan duduk di depan pintu bukan hanya sekadar larangan, tetapi juga suatu bentuk penghormatan terhadap kearifan nenek moyang yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari gangguan penyakit. Meskipun mitos ini tidak memiliki bukti ilmiah, namun kearifan tradisional yang terkandung di dalamnya tetap memiliki nilai dan dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Kesimpulan, mitos duduk di depan pintu memiliki dimensi kesehatan di samping dimensi budaya. Kearifan tradisional yang terkandung di dalamnya dapat membantu menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh. 3. Etika dan budaya. Dalam beberapa budaya, duduk di depan pintu dianggap sebagai tindakan kurang sopan karena dianggap dapat mengganggu kelancaran jalan yang lewat atau kedatangan tamu. Pandangan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang etika dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Larangan ini bukan semata-mata tentang aturan adat, tetapi lebih pada penghargaan terhadap keharmonisan komunitas. Ini mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan dampak dari tindakan kita terhadap orang lain, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kepentingan bersama. Dengan memahami dan menghormati norma-norma sosial seperti ini, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan sesama dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Kaitan antara mitos duduk di depan pintu dengan kesehatan belum terbukti secara ilmiah. Namun, duduk di depan pintu memang dapat menyebabkan paparan angin dan cuaca buruk yang berpotensi mengganggu kesehatan. Kesimpulan, mitos duduk di depan pintu memiliki berbagai makna dan interpretasi. Di satu sisi, mitos ini berkaitan dengan kepercayaan kuno tentang energi dan roh jahat. Di sisi lain,
mitos ini juga memiliki kaitan dengan aspek kesehatan manusia. Selain itu, mitos ini juga mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan dengan menghindari duduk di depan pintu yang dapat menyebabkan paparan angin dan cuaca buruk. 4. Kearifan lokal. Mungkin benar bahwa mitos ini memiliki akar dalam kearifan lokal yang lebih dalam, yang mengajarkan pentingnya menjaga diri dan rumah dari bahaya atau gangguan eksternal. Mitos seperti ini mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan keluarga dan lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mitos tidak sekadar cerita lama tanpa makna, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai dan kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam menghormati dan memahami mitos-mitos seperti ini, kita dapat belajar banyak tentang kebijaksanaan nenek moyang kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta bagaimana cara mereka melihat dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Dengan demikian, mitos bukan hanya menjadi bagian dari warisan budaya kita, tetapi juga sumber inspirasi yang berharga untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Mitos tidak selalu memiliki dasar ilmiah, namun nilai-nilai dan kearifan yang terkandung di dalamnya dapat menjadi sumber inspirasi yang berharga. Kesimpulan: mitos duduk di depan pintu memiliki makna dan nilai yang lebih dalam daripada sekadar larangan. Mitos ini mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat, merupakan sumber inspirasi untuk belajar tentang kebijaksanaan nenek moyang, dan dapat diterapkan dalam kehidupan modern untuk menjaga diri, keluarga, dan lingkungan. Dan yang terakhir 5, hubungan jodoh. Walaupun tidak didukung oleh bukti ilmiah, kepercayaan bahwa duduk di depan pintu dapat membuat seseorang sulit mendapatkan jodoh, menggambarkan bagaimana mitos dapat memengaruhi pandangan dan sikap seseorang terhadap kehidupan dan nasib mereka. Mitos ini mencerminkan keyakinan akan adanya hubungan antara tindakan atau posisi fisik tertentu dengan nasib atau keberuntungan seseorang dalam mencari pasangan hidup. Meskipun bagi sebagian orang hal ini mungkin terdengar tidak masuk akal, namun bagi yang percaya, mitos ini dapat menjadi pengingat akan pentingnya sikap terbuka, namun tetap memiliki batasan dalam menjalani kehidupan. Ini juga menunjukkan bahwa mitos tidak selalu harus diartikan secara harfiah, tetapi dapat dipahami sebagai metafora atau simbol dari nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat dalam menghadapi kehidupan dan tantangannya. Dengan memahami makna di balik mitos, kita dapat belajar untuk lebih bijaksana dalam menyikapi nasib dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan harapan. Jadi apakah benar bahwa duduk di depan pintu bisa membuat susah mendapatkan jodoh? Jawabannya mungkin tergantung pada keyakinan dan pandangan masing-masing. Namun, yang pasti, mitos ini memberikan kita pelajaran untuk menjaga diri dan rumah dari berbagai potensi bahaya. Pertanyaan tentang apakah duduk di depan pintu dapat membuat seseorang sulit mendapatkan jodoh tidak memiliki jawaban yang pasti, karena hal itu sangat tergantung pada keyakinan dan pandangan masing-masing individu. Bagi sebagian orang, mitos ini mungkin dianggap sebagai cerita yang tidak relevan dengan kehidupan modern. Sementara bagi yang lain, mitos ini bisa menjadi pengingat akan pentingnya menjaga diri dan lingkungan dari segala potensi bahaya, termasuk dalam mencari pasangan hidup. Sebagai manusia, kita cenderung mencari makna di balik mitos dan cerita yang kita dengar. Meskipun kadang-kadang maknanya tidak terlalu jelas atau berbeda-beda bagi setiap individu. Mitos ini, meskipun tidak bisa diukur secara ilmiah, mengandung nilai-nilai yang bisa diambil hikmahnya. Mitos tentang duduk di depan pintu bisa menjadi pengingat bagi kita untuk selalu berhati-hati dan menjaga diri dari bahaya yang mungkin mengintai, baik dalam hal kesehatan, keamanan, maupun hubungan sosial. Dengan demikian,
Yang terpenting bukanlah apakah mitos ini benar atau tidak, tetapi bagaimana kita mengambil pelajaran dan makna yang positif darinya. Mitos dapat menjadi cerminan dari kebijaksanaan nenek moyang kita, serta memperkaya cara pandang kita terhadap kehidupan dan lingkungan sekitar. Jadi, sambil tetap waspada terhadap mitos dan kepercayaan lainnya, marilah kita terus belajar dan berkembang sebagai individu yang bijaksana dan penuh dengan kearifan. Inti arti dari mitos ini ialah mengandung pesan atau makna untuk mengingatkan anak perempuan agar tidak terlalu terbuka atau mudah tersingkap informasi pribadi atau keluarga kepada orang asing atau tamu yang datang ke rumah. Hal ini bisa diartikan sebagai nasihat untuk menjaga privasi dan keamanan pribadi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya dari Sinar Manja. Sampai jumpa.